Shalom, Sobat Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang saya kasihi, biarlah saudara menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di tengah-tengah masalah kehidupan yang kita alami, biarlah kita tetap percaya menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Biarlah kita pada akhirnya kita harus tetap kuat. Walaupun masalah persoalan boleh datang dalam hidup kita, pada akhirnya kita akan percaya ada kekuatan-kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarlah kita minta kuasa, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menguatkan kita. Masih banyak hamba-hamba Tuhan, mungkin jemaat Tuhan yang suka menyebut slogan Be strong in the Lord, menjadi kuat di dalam Tuhan, tetapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari mereka menjadi lemah. Padahal kita sudah diberikan kekuatan oleh Roh Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Kita percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan, kita dengar, kita baca, kita praktekkan dalam hidup kita. Kita harusnya menjadi kuat. Di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara kita percaya kita dapat menanggung di dalam Kristus yang mampu memberi kekuatan kepada kita anak-anaknya yang menaruh kepercayaannya. Karena ada Allah Roh Kudus yang memampukan kita. Bagaimana praktek menjadi kuat di dalam Tuhan? Kita harusnya pertama kita harus menolak keinginan daging. Kita harus kuat dan sanggup menolak keinginan daging. Barang siapa menjadi milik Kristus, di dalam Galatia 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita harus menyalibkan segala kedagingan kita dan segala hawa nafsu kita, dan kita hidup di dalam Roh. Barang siapa hidup di dalam Roh, dia akan melenyapkan keinginan daging di dalam Roma 8 ayat 13. Yang kedua, kita harus kuat dalam mengusir rasa khawatir dan takut. Seringkali kita hidup di dalam kekhawatiran demi kekhawatiran. Walaupun banyak persoalan kehidupan yang mungkin menimpa kita yang belum dijawab Tuhan, tapi biarlah kita tetap percaya. Di dalam Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya. Biarlah kita tidak khawatir tentang apapun juga yang sedang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Jadi kita harus tetap berdoa, kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus percaya di dalam doa ada kekuatan Allah yang memampukan kita menyerah dan bukan menyerah, tapi berserah penuh kepada Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kita memohon dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita selalu memohon kepada Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Ucapan syukur ada ucapan kita berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menolong kita dalam hidup ini. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 34, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi maka itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita tidak perlu khawatir tentang hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Ya, biarlah kesusahan sehari, cukuplah sehari. Kita terus berserah kepada Tuhan, percaya bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Kalau melalui doa, permohonan dengan ucapan syukur, maka kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan memampukan menolong kita di dalam segala hal. Yang ketiga, kita juga harus kuat di dalam penderitaan karena iman. Jadi kita harus kuat di dalam penderitaan kita karena iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 4 dan sampai 5. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu. Kita harus ada ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan. Mungkin kita sedang teraniaya, tertekan, apapun keadaan kita, dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi kalau kita tertekan atau tertindas oleh karena kebenaran, percayalah Allah akan memberi kekuatan yang memampukan kita tetap kuat. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 sampai 10. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maka dari itu kita harus lawan dia, yaitu iblis, dengan iman yang teguh, kuat, mampu. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah yang adalah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan Bapak Ibu Saudara semua, dan juga mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi penderitaan-penderitaan yang kita alami itu seketika, ya. Kuatlah di dalam Tuhan, percayalah Tuhan yang kita sembah, ada Tuhan yang memberi kemampuan, kekuatan. Maka kita akan berkata, be strong in the Lord, menjadi kuat di dalam Tuhan. Pasti hidup kita diberikan kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Biarlah kita praktekkan menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus menanggalkan setiap kedagingan kita. Kita harus menanggalkan setiap kekhawatiran kita. Kita percaya Tuhan memampukan kita tetap kuat, dan di dalam penderitaan ada iman dan kepercayaan. Praktekanlah kekuatan ini, maka kita akan berkata dan percaya dengan slogan di dalam hidup kita, ada kekuatan Allah, dan menjadi kuatlah di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah terberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya kalau Bapak Ibu hari ini sedang tidak kuat, sedang melanda kekhawatiran, sedang iman kita menjadi menurun, kita percaya melalui doa, permohonan dengan ucapan syukur, kita diberi kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Engkau, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Allah Roh Kudus, berikanlah kekuatan. Biarlah iman kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami percaya kami tidak usah khawatir dan takut lagi, karena ada Allah yang hidup, yang akan menolong kami menghadapi setiap segala masalah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi, sakit penyakit pun kami percaya ada kekuatan dari Tuhan. Mungkin pekerjaan, usaha yang kami sedang hadapi mungkin sedang menurun, ada kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya, kami melalui doa-doa ini Tuhan, melalui permohonan dan ucapan syukur kami, Engkau akan menjawab dan memberi kekuatan, kemampuan kami hidup lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Segala puji, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.